Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa abdih wa ala alihi wa ashabihi min ba'di, amma ba'du. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Tandi seding iya ele megalada papenya menna pangala ta'ala naleki. Megalada ade cengan naleki pangala ta'ala tandi seding. Magina defung contona motota onnange polekitin rota. Ini merupakan nikmat besar dalek lopo tandri seding. Pada tisan itu kapang maka da iye motok polekitin roe dalek lopo. Contohna waleki misalna angka tahu maleki duit di miliar. Maka tentunya erowatue Mario ladaki. Sampai-sampai tapawi maka dewe idi tau makanjak ladak tau ngaki kesi. Deti seka tapi taleka duit di miliar. Anakku na bawang de panangkana leka mapake egana duit. Tapi maga tasadipung iye tawe naleki di sidi miliar dengan syarat de tomotok bajana. Maka de mana kiai ajak na ustaz, jangan ka di sidi miliar naleka sidi terliung lo naleka tapi aku mate kak baja aga angkat nero die. Artinya pak ibu-ibu motot tak anangnya polekitin rota lebih masoli, lebih berharga daripada di miliar. Bahkan 1 triliun. Makana onangnya na pak guru ki pengaji mak baca doa aku moto ki polekitin roe. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Terbayangkan ni terbaca bawang iya pak dongengi pak ibu-ibu, kita sudah termasuk orang yang bersyukur. Iriseng aleta maka de dalek lopo na leki pangala ta'ala na poto ki polekitin roh. Apalagi alhamdulillah mak bereja mak subuh ki. Dalam riwayat Imam Muslim lupa kolingi pemesi. Maka de nabi tak man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullah. Nigi-nigi tau mak bereja mak subuhi pahalanna papada koma sempajang isi weni penuh. Iya nak wani pun tak dampengi ka nulis sempajat tarawih tak NU lama dengan NU baru. Magi lu pidaki engke NU lama engke NU baru. Nasabah ini istilahnya Gus Dur. Satu waktu Gus Dur merilawi kasih Pak Presiden tak Soeharto erwetue. Pak Harto maka de Gus merilo kasih di iman nasaki masigiku. Maka de Gus Dur erotilawe NU lama ga atau NU baru. Maka de aga tu nasang NU lama NU baru. Aga perbedaan nah. Maka de Gus Dur aku en ulama naseng
20 rakaat sampaja tarawihna, 3 rakaat sampaja witrina. ulama, agar nasa aku baru. Maka dena seng pada matoi. Cuma kami diskon na 60%. Yang tadinya naseng 23 rakaat lolot witri iya 10 misit di. Diskon naseng 60%. Artinya aga pak ibu-ibu sampaja tarawih tak palingang arua letuk 20. Aku ibandingkan iya beri jamak subut tak lebih melopo beri jamak sube pahalana. Nah sebab maka Nabi tak dalam riwayat Imam Muslim seakan-akan kita solat 1 malam penuh. Tisaga-saga nulek jamak tawe siwani penuh sampaja sunnah. Imam Abu Hanifah. Itu Imam Abu Hanifah watun nare ke mas sempajang bunni itu nulek jama 250. Siwani roh. Kemudian ipele-pele ke anak. Maka dewe Imam Abu Hanifah nasa nulek jama 500 rakaat lalana siwani. Nah coba-coba pun alhamdulillah nulek jama 500 rakang lalan sunni. Bayangkan ni egana. Berarti beri jamak subut tak iya. Seakan-akan masampaja ki 500 rakang kurang lebih. Pahalan nama kalopo. Nampak tu nasa pandrite. Aku tajagami sampaja mengeribi isa subuh ki masigi etalolongan di malam Lailatul Qadar. Kita sudah termasuk orang yang begitu beruntung. Terbayangkan nih fung setiap amal kebaikan yang kita buat dikali dengan 1000 bulan. Arwafulona telu to lebih. Maka na ajak tacek ke jangan kita tinggalkan ini, apalagi ini 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Angka yasang malam Lailatul Qadar. Nah perkirakan kebanyakan riwayat malam ke-23. Wanak weni. Angka riwayat malam ke-24. Angka riwayat malam ke-25. Angka riwayat yang paling banyak dipilih para ulama malam ke-27. Jadi angka manang hadesek nahu. Itu sampai 30 sampai 43 lebih pendapat para ulama tentang kapan ke malam Lailatul Qadar. Tapi paling mega ulama yang pilih malam ke-27. Magatosi pertama angka riwayat nasohe. Ibnu Abbas macerite. Maka day itu malam Lailatul Qadar. Nasiru ki nabi tak masempajang. Nah ketika itu terjadi pada malam ke-27. Engka riwayat nasohe. Kemudian yang kedua napawi naseng. Itu dalam Quran. Surat Al-Qadar. Kalau kita perhatikan setiap lafadznya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Aku iri tefung itu disebutkan Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar itu 3 kali. Dan Lailatul Qadar aku ijumlakan urufuna asyirah. Berarti 9 kali 3. Saga pun 27. Engka dalilnya. Tafsirnya Ibnu Abbas. Kemudian angka sih. Tak coba-coba mite matu mulai dari inna anzalna sampai salamun hiya. Ada lafaz hiya. Hiya ini pun namanya isim domir. Goibah. Kembalinya kepada Lailatul Qadar. Artinya hiya ini malam Lailatul Qadar itu terletak pada kalimat yang ke-27. Terbayangkan di luar biasa penafsiran Ibnu Abbas. Tapi Pak Ibu-Ibu ini hanya membahas tentang masalah pahala.
Tak dampengi kak mapat ni tu tang kelinga kapa paceramai. Maka de pahala ini nanti berguna tama pi suruga. Lupa calling ifung itu pahala telolonga ki ular remalangi itu berguna ketika tama ni lalan na suruga. Ako melo kita ma suruga tak dampengi kak cenya pahala patama ki suruga. Duan rupa pintuna, pertama pamasih, yang kedua syafaat. Yang aslinya sebenarnya ia syafaat pamasih nama to pangala ta'ala. Tapi nasaba ia dua patama tawe lalan na suruga. Nalolongang ipamasih na pangala ta'ala atau matu disebabkan karena syafaat. Makanya ia kesempatannya melo kak sampai kaki itu malam Lailatul Qadar Pak Ibu-ibu itu bisa bernilai begitu luar biasa 1000 bulan. Itu tidak terlepas dari keberkahan Al-Quran. Jadi lupa calling memang itu malam Lailatul Qadar bernilai begitu mulia. Nasabak berakakna akurangi. Maka demi topang Allah Ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bahkan tak dampengi ka iya ular remalangi termasuk bulan yang paling mulia tanpa khilaf. Di antara 12 bulan yang paling mulia itu bulan Ramadan. Ternyata mulianya bulan Ramadan nasabah akurangi. Kenapa? Diturunkan Al-Quran bertepatan dengan bulan Ramadan. Malam ke-17. Menurut jumhur ulama. Kemudian tak dampengi kak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang terbaik. Sayyidul Anbiya. Itu pun nasabak magai diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Bahkan tak dampengi kapung. Itu Al-Quran yang kita baca. Itu kertasnya begitu kita muliakan. Sampai-sampai sepakat para 4 imam madhab. Aku meloki makatani aku rangi mesti kita ada wudu. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci, berwudu. Umar bin Khattab menulis kepada menterinya, la tamassul Quran illa wa anta ala tuhrin. Ajak makatani aku rangi kecuali kau dalam keadaan berwudu. Kenapa itu Al-Quran dimuliakan berwudu pinapaya katani? Nasabak di situ ada tulisan ayat-ayat Allah. Tapi aku rangi pun tak dampengi kak korangi. Koran yang kita baca terkadang majalah itu bagus kertasnya. Tapi siapa saja bisa dipegang. Pegang itu koran, majalah. Bahkan habis dibaca dibuang. Itu Al-Quran biar lembaran kecil kalau jatuh kita begitu muliakan. Itaruh ki onrum matan rewe na sebab mage. Ada hubungannya dengan ayat-ayat Allah. Bahkan maka dilalu Nabi tak khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kita. Orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Mendakwakannya. Jadi ya gurui ini akan mamalkangi kemudian idakwakangi. Bahkan lawaliki si dicontoh begitu mulianya ini Al-Quran. Bukan hanya memuliakan malam Lailatul Qadar menjadi malam terbaik. Bukan hanya menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik. Bukan hanya menjadikan manusia terbaik adalah orang yang hafal Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi ternyata hewan pun yang kita lihat majalada irita. Tak dampengi ka ero aswe. Ye aswe fung bahasa ogi. Maka datoki bahasa Indonesianya anjing. Majak mana yang kelinga? Onrojana iye namo asan na majak to yang kelinga. Coba negeri tita anak-anak na dena na pahang iasan najis mugalladho.
Aku makadeki asu ko. De gaga. Maka cek. Idi na ako nakadeki tawe asu na mo bali bola sejak guru toki. Bahkan sila lubangku tawe fu gara-gara aga yoli i asu. Aja na baca ogi bahasa Indonesia na anjing kok. Cerita isak ding. Kenapa? Ini nama tidak bagus, hewan yang kita tidak suka. Tapi ternyata fung hewan yang namanya saja kita tidak suka. Tak dampengi ka angka gatau fung sepanjang sejarah nalengi asang anak nasu. Dia gagah. Aku Fir'aun engka motu. Iya, engka to daerah barat. To sala kasi tapi dek napahangi. Jadi nak kemelo kak kasih nasang anakku. Engka asana kilala na kurangin na sapa nololongi Fir'aun. Nalengnya anak na asa Fir'aun. Tapi aku asu deh gagah. Nah sebab magi majalada yang kelinga. Tapi ternyata Pak Ibu-Ibu anjing yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Ternyata anjing ini kata ulama anjingnya Ashabul Kahfi. Itu akan dimasukkan ke dalam surga. Anjing asu yang kita tidak suka. Ternyata itu mulia disebabkan ada hubungannya dengan Al-Quran. Diceritakan dalam Al-Quran menyelamatkan imannya. Akhirnya kata ulama anjing ini nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi bukan berbentuk anjing. Engkau matuk pandrita pumaka kanja irita tauna. Tapi ternyata ulama su. Maka orang ini pandritae yale anuna ruhna isessa kinaraka. Kemudian ipatame rorona anjingi ke ulama ero. Sehingga dimasukkan ke dalam surga. Bayangkan nih hewan yang kita tidak suka. Itu pun bisa mulia disebabkan karena Al-Quran. Maka tak dampengi ka. Iye ki ular ramalangi pun ajak lalo kasihna. Dek tak baca Al-Quran. Tisagero Al-Quran ni lo pidakit terus terang. Mega tuto kasih dek nak kita melok mak kita supaya wedding mak baca Al-Quran. Tak dampengi ka. Mega tu tahu kasih dek nulle mak bicara bisui. Melo wedi mak bicara supaya wedi mak baca Al-Quran. Mega tu tahu kasihna. Dan ule maring kelingai. Berhaya li supaya maring kelingai kasih supaya wedi nang kelinga bacaan Al-Quran. Ini alhamdulillah. Naleki pangala ta'ala kesempurnaan. Wedi ki mak kita. Wadiki mereng kelinga, wadiki mak bicara, tak pakai lalu Pak Ibu-Ibu mak baca Al-Quran, mereng kelinga Al-Quran. Nah sebab mage ini nikmat besar supaya kita bisa mulia. Tak usaha katoi kasihna, tak dampengi kah, bukan promosi. Usaha katoi ada di antara keluarga ta orang yang menghafal Al-Quran. Mage lupidaki. Nah sebab kemuliaan Al-Quran Pak Ibu-Ibu bukan hanya diberikan kepada orang yang menghafal. Tetapi kepada orang tua yang anaknya menghafal Al-Quran. Lewaleki contoh. Sekarang banyak orang bangga. Kalau dia punya anak sarjana. Sampai-sampai ke sini bele-belai Jokkelo Jogja. Jokkelo Malang. Jokkelo Bandung. Aga tujuanna lomite anakna wisuda. Nah sebab mage hure di wisuda anakna. Nah taruh ni matu foto na ki ruang tamu dengan bangganya dia perlihatkan foto anaknya yang wisuda S1. Aku mantaji polisi anak tak. Begitu senangnya kita. Sampai caput duit kasih 300 juta bahkan sampai miliar. Si di miliar caput duit tak. Lomite anak tak mantaji polisi. Dengan bangganya kita berfoto dengan dia, kita tempel di ruang tamu. Bahkan anak tak dampengi kak meskipun jadi profesor. Bangga ki maka dia anakku mantai profesor ni urate mopa. Tatari foto na ki ruang tamu tak dampengi kak Pak Ibu-Ibu. Namo aga pangkak na anak tak. Tetei idi Pak Galung teteki Pak Galung. Tak dampengi kak Idi Pak Balu, teteki Pak Balu.
Dega perubahan gelarnya itu hanya untuk anak tak dek telolong ngidi. Padahal dengan bangganya kita. Maka lupidah kita terus terang orang yang menghafal Al-Quran. Ternyata orang tuanya mendapatkan kemuliaan. Ternyata ada adaku, ada adanna Nabi tak. Aga napau Nabi tak. Man qara al-Quran wa amila bima fih. Nigi tahu nabaca napala aku rangi. Wa amila bima fi, dan dia mengamalkan isinya. Aga napa Nabi ta ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Maka pada hari kiamat kedua orang tua yang anaknya menghafal Al-Quran akan dipakaikan mahkota. Tak dampengi kak pun cerita kak cedek. Orang tua yang anaknya wisuda itu begitu bangga. Rata-rata orang tua santri yang anaknya wisuda hafal 30 juz satu kali duduk. Dia penengkawita po dek na kerak. Rata-rata kerak maneng. Dek na sangka-sangkai anaknya bisa membanggakan dia. Padahal erwetue sagami tomitawi engkami 200 300 tahu sudah membanggakan begitu luar biasa. Bagaimana nanti di akhirat Pak Ibu-ibu? Kita dipakaikan mahkota yang melihat bukan hanya 200 orang. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah menyaksikan kita dipakaikan mahkota nasabah anak tak napale aku rangi. Dia gato bangga erwatui. Dan yang sangat luar biasa maka dia Nabi tak bau'uhu ahsan min do'i syams fi buyutid dunya. Maka dia Nabi tak itu mahkota yang dipakaikan kepada orang tua yang hafal Al-Quran. Cahayanya lebih terang daripada sinar matahari ketika berada di rumah kalian. Aku tangkelinge bawang iefung biasa-biasa. Tapi ini mengandung makna yang luar biasa, yang membanggakan. Coba terperhatikan imaku kuesit di mata sok. Satu matahari yang terbit sekarang manfaatnya untuk seluruh manusia begitu banyak. Tak dampengi kak magi nak buah aseta nasabah angka mata sok. Aku engka buah-buah hatak mak buah dek nakan ne mata sok kenging. Monro kika marae aja tita mata soy seminggu ni bawang bae mapad di teligaru ni ulut tak. Mega penyakit keneki. Bahkan kalau tidak muncul ini matahari, maka dunia ini akan membeku Pak Ibu-ibu. Mega lada alat biranna tu mata sah. Manfaatnya untuk miliaran. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang narasakan manfaatnya tuh. Maka dia Nabi tak siddi. Iya mahkota cahayanya lebih terang daripada matahari. Dan ini yang punya cuma satu orang. Bagaimana manfaatnya, kebanggaannya ketika itu? Bayangkan nih. Orang tuanya saja begitu dimuliakan. Maka dia Nabi tak wa ma dhannukum billadzi amila bihadza. Bagaimana menurut engkau dengan orang yang menghafal Al-Quran? Orang tuanya saja begitu dimuliakan. Bagaimana dengan yang menghafal? Makanya lupi dakik Pak Ibu-ibu. Terbanggakan ya aku mapon do anak tak mantipa kepala aku rangi. Nah sebab magai ini sampai di akhirat. Bahkan yang luar biasa angkasit di riwayat. Anak yang menghafal Al-Quran dan benar-benar dia jaga itu hafalannya. Maka nanti dia bisa memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Napatahmi surga. Makanya syafaat Al-Quran ini luar biasa. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga Pak Ibu-ibu itu Al-Quran. Dengan syafaatnya Al-Quran.
Bayangkan dalam satu riwayat surat Al-Mulk saja kalau kita baca, itu akan menjadi syafaat bagi kita. Satu surat. Terbaca surah Al-Kahfi 10 ayat saja, itu menyebabkan kita terselamat dari fitnah Dajjal. Manfaatnya Al-Quran begitu besar. Syafaatnya Al-Quran begitu besar. Maka nata usaha kangi, jangan sampai tak dampengi kak tua ki 50 toki linoe dek niseng mak baca Quran. Tua ki 60 toki linoe dek niris mak baca Quran. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran, Pak Ibu-Ibu. Bahkan saya dapat cerita langsung di Pakistan, orang umur 70 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Dek nama sesah. Itu Al-Quran mau dihafal. Dek nama sesah, Pak Ibu-Ibu. Iya, sekitar berapa bulan yang lalu jo ke Kak Lobone. Di situ kami masuk ke lapas. Si runtu Kak keron ane kasih toki penjara. Lu pidangi ini lapas ini sama seperti pondok pesantren. Niga kue iponisi 20 tahun penjara. Nah, engkau mengakak limana 20 tahun. Lu pidangi maka deka aku kue ki mondre mak guru ki akurang. Sit dina ayat lalana sesuai tapala. Yasin, sit di ayat. Bacaan nasi hafal sih. Wal Qur'anil Hakim. 2 nih ayat. Innaka laminal mursalin. 3 ayat. Sit dina ayat lalana sesuai. Maka masuki poleku 20 tahun pak kepala Al-Quran ni. Maka terseding aku lalana sesuai 5 ayat apalah. Hei. Berarti petaton ni kurang lebih tapalan yang kurang kita 30 juz. Gampang Pak Ibu-Ibu asalkan mau belajar. Ajak maka debe macowana. Masih senak mak guru tak dampengi kak. Tidak ada kata terlambat untuk belajar apalagi Al-Quran. Aga namatu ditepuk yolona pangala ta'ala nyeleki umur 60 na 70 tahun dia penirisa mengaji. Makana guru ki kasih mega alhamdulillah pu imam mega kue. Mega to macam baca kurang. Usahakan kita gunakan nih. Di Yaman itu Pak Ibu-Ibu. Pondok pesantren di setiap masjid ada. Canya maka deh ma pondok mondok ki mesigi anak-anak. Cuman 2 waktu. Nah pakai mengaji antara maghrib dan isya. Itu rata-rata memang anak-anak mondok mana ki mesigi mengaji. Kemudian yang kedua, habis subuh sampai isyraq. Sebelum masih sekolah. Terbayangkan nih yang terima hafalan Quran kami di sana, anak-anak SMA. Maka menang kerja anak-anak SMA terima hafalannya, nasang rata-rata ke anak-anak kasih dia pernah tamat SMA hafal Quran mana nih. Cuman 2 waktu ini. Kesempatan mak guru. Tomatakuk melebihi, dan dia sudah melebihi yang kehadre. Maka mudah-mudahan kasih ceramah nampak tambah wawasata ada cengeta sehingga ilolo ngeberakat naramalangi. Hadza minni wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.